Pada satu waktu di masa lampau, Agathon, seorang penyair, berhasil memenangkan lomba menulis drama tragedi di Festival Lenaya, satu festival besar di Yunani kala itu. Untuk merayakan kemenangan ini, dilakukanlah pesta perjamuan di rumah Agathon. Dalam perjamuan itu, beberapa tamu yaitu Sokrates sang guru, Phaedrus sang orator, Pausanias sang ahli hukum, Eryximachus sang dokter, dan Aristophanes sang komikus mendiskusikan sesuatu, yaitu cinta. Mereka mengadakan sebuah kontes pidato untuk memuji Eros, sang dewa cinta, dan menentukan sifat atau tujuan cinta. Dalam diskusi ini, setiap tamu memberikan orasi, pendapat, atau persepsi masing-masing tentang cinta. Namun nampaknya, Sokrates lah yang memenangkan kontes dengan menghubungkan gagasan cinta dengan seorang filsuf perempuan bernama Diotima, yang menyebutnya sebagai ilmu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan cinta. Dijelaskan bahwa ada beberapa anak tangga yang dapat dilalui untuk memahami cinta. Cinta itu ibarat tangga yang dimulai dari bawah dan beranjak naik ke posisi yang lebih tinggi. Pada awalnya, cinta muncul sebagai perasaan dan daya tarik terhadap kecantikan fisik seseorang. Ia jatuh cinta karena tertarik pada penampilan tubuh seseorang. Daya tarik ini muncul dari hasrat seksual terhadap tubuh tertentu, seperti wajah cantik, bentuk tubuh yang menggairahkan, kulit lembut, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, cinta hanya dianggap sebagai sesuatu yang terlihat secara kasat mata. Setelah melewati anak tangga pertama, maka cinta akan naik ke anak tangga berikutnya. Pada anak tangga kedua, seseorang menyadari bahwa keindahan berupa penampilan fisik itu unik dan spesifik bagi setiap orang. Setiap individu mempunyai keindahan tersendiri pada tubuhnya. Pada tingkatan ini, seseorang tidak mengarahkan cintanya hanya pada orang tertentu, karena kecantikan fisik ada pada setiap orang. Orang kulit hitam, orang kulit putih, orang gemuk, orang kurus, orang tinggi, orang pendek, dan lain sebagainya adalah unik, cantik, dan setiap perbedaan itu layak untuk dihargai, karena dalam setiap fisik manusia terdapat keindahan di dalamnya yang membedakannya dari orang lain. Setelah itu, cinta akan terus bergerak ke tempat yang lebih tinggi, anak tangga ketiga. Pada tahap ini, cinta tidak muncul karena kecantikan fisik saja, melainkan muncul karena keindahan jiwa. Jiwa manusia itu lebih dari tubuhnya. Cinta tidak mengarah pada objek yang tampak, namun berorientasi pada sesuatu yang tak kasat mata, jiwa. Saat jatuh cinta, seseorang akan mengabaikan penampilan fisik, karena yang terpenting adalah keindahan jiwa. Dalam posisi ini, cinta lebih dari sekadar cinta fisik. Setelah ini, dia akan menyadari bahwa keindahan jiwa lebih berharga dari sesuatu yang tampak dari luar. Jika jiwa seseorang baik, meskipun ketertarikan fisiknya sedikit, itu akan cukup baginya, dan dia akan mencintai, merawat orang itu, mencarinya keluar, dan melahirkan wacana yang akan membuatnya merasa lebih baik. Namun, cinta tak berhenti di anak tangga yang ketiga. Masih ada yang lebih dari itu, anak tangga keempat. Pada tahap ini, seseorang menyadari bahwa kecantikan tidak hanya terdapat pada jiwa dan raga, namun juga dapat ditemukan dalam indahnya praktek dan hukum. Artinya, cinta mengarah pada moralitas. Sumber cinta bukanlah manusia lagi. Pada tahap-tahap sebelumnya, cinta selalu mengarah pada seseorang, entah karena keindahan di dalamnya, penampilan fisiknya, atau keindahan jiwanya. Namun, pada tahap ini, cinta mengarah pada hal yang berbeda. Dalam moralitas, sebagai sesuatu yang baik, kita menemukan keindahan. Cinta tidak bergantung lagi pada sosok manusia, namun tersedia dalam setiap kebaikan. Ia akan terdorong untuk merenungkan keindahan yang ada dalam praktik manusia dan hukum. Untuk melihat bahwa keindahan dari semua itu adalah satu jenis, dan untuk menyadari bahwa cantik dalam tubuh itu sepele jika dibandingkan.
Pada tahap berikutnya, manusia akan melihat keindahan dalam ilmu pengetahuan, karena ilmu memungkinkan manusia memikirkan hal-hal indah. Manusia tidak mengarahkan kecintaannya pada keindahan satu hal saja, seperti keindahan tubuh, jiwa, atau keindahan moralitas. Cinta akan berorientasi pada keindahan pengetahuan secara umum, atau penjelasannya secara lugas. Kita dapat merasakan keindahan karena kita mempunyai pikiran. Pikiran memungkinkan kita berpikir. Pengetahuan memberi kita kemampuan untuk berpikir tentang segala hal, termasuk memikirkan keindahan. Dengan demikian, pengetahuan memberikan kesadaran pada manusia dan melaluinya manusia menjadi indah. Jika kita tidak sadar, mustahil kita bisa memahami konsep kecantikan melampaui objek-objek yang ada. Akhirnya, cinta tiba pada tahap terakhir. Ini adalah tempat tertinggi. Pada tahap ini, manusia akan melakukan cinta langsung pada keindahan mutlak. Di sini, manusia merasakan cinta bukan karena keindahan tubuh atau idenya. Manusia merasakan cinta karena telah menangkap hakikat dan wujud keindahan. Wujud keindahan merupakan abstraksi dari suatu hakikat yang merupakan dasar atau inti yang kekal dan keindahan mutlak. Keindahan badan, pakaian yang indah, dan akhlak yang tinggi tidak lebih dari itu. Hakikat keindahan itu abadi, luhur, tidak berubah, terlepas dari ruang dan waktu, bahkan ilahi. Pada tahap ini, manusia mengalami cinta karena kemampuan menyerap esensi keindahan. Hakikat keindahan itu tidak dapat diungkapkan secara duniawi. Cinta dipahami sebagai sesuatu yang agung. Bentuk atau wujud apapun tidak membelenggu orang yang cinta. Namun ia melihat sumber cinta dalam sifatnya yang paling murni sebagai satu kesatuan substansi. Tahapan tangga cinta yang dijelaskan Plato dikenal luas sebagai skala amoris. Plato menekankan bahwa cita-cita utama manusia dalam kehidupan adalah mengejar kebahagiaan, dan cinta adalah sarana untuk mencapainya. Skala amoris adalah produksi spiritual manusia untuk mencapai kebahagiaan hakiki yang tertinggi. Manusia memulai perjalanan dari langkah pertama menuju tingkat yang paling rendah, dan dengan perkembangan spiritual, manusia akan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Cinta adalah wahana bagi manusia untuk dapat mengejar kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan tertinggi adalah kemampuan menyerap suatu hakikat atau zat yang bersifat kekal. Jika manusia diam dalam satu langkah dan tidak bisa melangkah lebih tinggi, berarti ia terjebak dalam ilusi dan menghalangi kedewasaan. Jika seorang pria hanya fokus pada kecantikan fisik, berarti dia tetap berada di bawah. Orang itu tidak akan bisa mencapai kebahagiaan tertinggi sebagai suatu keutamaan dalam hidup, karena kebahagiaan tertinggi bisa dicapai jika dia sudah berada di tingkat tertinggi tangga cinta. Cinta akan terjadi jikalau manusia mengejar kehidupan ideal, kehidupan luhur, atau kehidupan dengan kebajikan. Dalam cinta, aktivitas seksual sangat terkait ke tubuh, yang merupakan anak tangga terbawah. Jika manusia tidak dapat melepaskan diri dari tubuhnya, ia tidak dapat menaiki tangga cinta yang lebih tinggi. Dengan demikian, kehidupan dengan kebajikan tidak akan pernah dicapai, dan kebahagiaan hanya tinggal khayalan. Terima kasih.